Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Syarifah Lutfiani dan teman saya Aurelia Ica dan Afila Yolanda. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Afektif dalam Pembelajaran. Dosen pengampunya ialah Dr. Reni Astuti, Magister Pendidikan. Langsung saja. Yang pertama, pembelajaran aspek afektif. Aspek afektif menunjuk pada perilaku siswa yang dihubungkan dengan perasaan dan emosi, dan setiap siswa memiliki cara yang khas untuk mengungkapkan perasaan ataupun emosinya. Dalam pembelajaran, maka aspek afektif ini nampak pada perilaku siswa sebagai cerminan sikap kesadaran, minat, perhatian, tanggung jawab, kepedulian, kemampuan mendengar, dan merespon saat berinteraksi dengan orang lain, serta menunjuk pada nilai-nilai yang sesuai situasi, pengujian, dan bidang studi yang dipelajari. Yang kedua, hakikat pembelajaran afektif. Hasil belajar menurut Bloom 1976 mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Menurut Anderson 1981, sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Menurut Popham 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, tingkatan ranah afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu yang pertama, tingkat receiving, yang kedua, tingkat responding, yang ketiga, tingkat valuing, yang keempat, tingkat organization, yang kelima, tingkat characterization. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Kak Lutfiani, mengenai karakteristik ranah efektif, di mana di dalam karakteristik ranah efektif ini terdapat 5 tipe. Yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang kelima moral. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran ranah efektif. Dalam memilih karakteristik efektif untuk pengukuran, para pengelola pendidikan harus mempertimbangkan rasional teoritas dan program sekolah. Masalah yang timbul adalah bagaimana ranah efektif akan diukur. Isi dan validitas konstruk ranah efektif tergantung pada definisi operasional yang secara langsung mengikuti definisi konseptual. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan instrumen penilaian efektif, di mana di dalam pengembangan instrumen penilaian efektif ini terdapat langkah-langkah dalam pengembangannya. Yang pertama, spesifikasi instrumen, yang kedua, penulisan instrumen, yang ketiga, skala instrumen penilaian efektif, yang keempat, sistem penskoran, yang kelima, telaah instrumen, yang keenam, merakit instrumen, yang ketujuh, uji coba instrumen, yang kedelapan, analisis hasil uji coba, yang kesembilan,
perbaikan instrumen, yang ke-10 pelaksanaan pengukuran, dan yang terakhir penafsiran hasil pengukuran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aurelia Ica. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Afila Yolanda, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran afektif. Kelebihan dalam pembelajaran afektif yang pertama adalah dalam pelaksanaan pembelajaran afektif akan dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Yang ketiga, menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, peserta didik akan lebih mengetahui mana hal yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Yang kelima, peserta didik akan mengetahui hal yang berguna atau berharga dan tidak berharga atau tidak berguna. Yang keenam, dengan pelaksanaannya, strategi pembelajaran afektif akan memperkuat karakter bangsa Indonesia, apalagi apabila diterapkan pada anak sejak dini. Dan yang terakhir, dengan pelaksanaan pembelajaran afektif, siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kelemahan dalam pembelajaran afektif. Kelemahan dalam pembelajaran afektif yang pertama yaitu kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual atau kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, pengaruh kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Berikut kami akan menampilkan contoh judul skripsi yang berkaitan dengan materi aspek afektif dalam pembelajaran. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.